اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah talim pengajian kita ini kita awali dengan baca qasidah burdah. Mudah-mudahan duduknya kita niat iktikaf kita akan dinilai dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuah pahala mendapat ridha Allah. Harapan kita yang pertama mudah-mudahan keluar dari majlis saling musalla al-muhini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kauni wasaqalain wal fariqaini min urmin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amiruna fala ahadun abara fi qawli la minhu wa la na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafaatuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Alhamdulillah wa syukran ala ni'amillah salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Atfa'tu ghadabakum bila ilaha illallah wa anslabtu ridakum bila ilaha illallah wa suhawaiji
la ilaha illallah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya muliakan para orang tua, para bini sepuh, pengurus dan jamaah mushola al-muhidin yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatunya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di mushola yang kita cintai ini, kita senantiasa dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada ba'da maghrib ini Allah begitu sangat sayang sama kita, masih memilih kita sebagai hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, masih menganugerahkan kepada kita rahmat-rahmatnya, dan masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya. Saat ini nikmat yang masih kita nikmati, yang masih kita rasakan adalah nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan dua nikmat yang sangat berharga buat kita, yang nanti dua nikmat ini akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang telah kita lakukan, ibadah yang sedang kita perbuat, dan ibadah yang akan kita niatkan dengan niat-niat yang baik, mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salatu wassalamu salam sampaikan kepada uswatun hasanah kita, kepada idola kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya dan para sahabat, termasuk kita sebagai umatnya yang saat ini kita sedang berjuang untuk menggali dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan dengan perjuangan kita menghidupkan sunnah Nabi, di antara sunnah yang kita hidupkan adalah silaturahim dan duduk taklim pengajian. Mudah-mudahan dengan perjuangan kita berangkat dari rumah dengan niat ikhlas kepada Allah untuk menghidupkan sunnah Nabi, itu silaturahim dan taklim pengajian ini, kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan dikenal dan akan diakui sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW, dan akan mendapatkan syafaatul ujimanya Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, seperti biasa sebelum kita mengkaji kitab ini, marilah kita baca Fatihah. Mudah-mudahan dengan karunia berkah Fatihah, kajian malam hari tentang sebab-sebab dilancarkannya rezeki, dan di atas sebab-sebab macetnya rezeki ada dua nih, ada sebab-sebab lancarnya rezeki dan sebab-sebab macetnya rezeki. Nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada hajiniyah wa ada kuriniyatun sari ma'asalamah wal barakah wal maghfirah wasil maqsid bil qabul bila hadrat Rasul Muhammad Rasul ibni Abdullah wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi, khususan al-malakullah mamajan masdur bin mama amsar usurihi wa burihi, khususan al-habib salim al-atas usurihi wa khususan al-habib Salih bin Musid al-habib Salih tanggul usurihi wa burihi, khususan al-habib Abdurrahman bin Ahmad Sugab usurihi wa khususan al-habib Hamid bin al-bin al-atas, khususan al-malakullah Haji Ahmad Syekh bin Al-Jasian. Allahumma taqabbal sana wa taqabbal samira wal maghfirah wa yu'inu alaina bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim bid din wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu, saya lupa, pada pertemuan mungkin ada 3 sampai 4 minggu yang lalu, telah sampaikan tentang sebab-sebab kuat dilancarkannya rizki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu wa min aqwal asbabil jalibatil rizki aidon kama jakarul arifuna iqamatus sholati bita'jimi wal husu'i.
Ada ungkapan dari Al-Arif Billah, seorang orang yang bijaksana, bahwa sebab-sebab kuat dilancarkannya rezeki itu ada beberapa sebab. Ini sudah saya sampaikan, nanti akan lanjut materinya. Yang pertama adalah iqamatul sholati bita'jimil khusu'i. Yang pertama adalah lakukanlah sholat dengan takjim dan khusyuk. Jadi ternyata sholat yang kita lakukan itu 5 waktu sehari semalam, kalau kita lakukan secara takjim, secara khusyuk, maka Allah akan menjamin rezeki kita, bahkan memperlancar rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa qiraatu suratil waqiah. Membaca surat Al-Waqiah, khususan bilaili, khususnya di malam hari. Mungkin habis isya, sebelum tidur, mungkin di malam hari setelah sholat kita tahajud, boleh kita membaca suratul Waqiah. Tapi efektifnya kita baca di sisa atau menjelang tidur. Baca aja, enggak panjang, suratul Waqiah. Yang ketiga, wa surati Yasin wa tabarakalladzi biyadihi. Kalau enggak bisa surat Waqiah, baca surat Yasin sama surat Tabarak waktu subhi, di waktu subuh. Habis sholat subuh baca surat Yasin dan surat Tabarak. Enggak lama. Surat Yasin enggak lama, mungkin udah pada hafal barangkali juga Yasin. Dan surat Tabarak, tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Enggak lama itu. Baca aja itu di waktu subuh. Enggak bisa juga. Nah, yang keempat, wa hudurul masjidi qoblal azan. Datang ke masjid sebelum azan. Aja misalnya setengah jam lagi nih, udah aja rajin tuh tiap hari, mau subuh kayak Johor, asar, maghrib, isya, pokoknya sebelum azan udah datang ke masjid, ke musola. Itu ternyata bisa memperlancar rizki. Yang kelima, nggak bisa juga, boleh yang kelima, wa mudawamatu ala toharoti, jangan batal wudhu. Kalau kita batal, misalnya kita buang angin, kentut, wudhu lagi. Pokoknya wudhu nggak pernah batal. Jadi wudhu itu bukan hanya digunakan dipakai buat sholat, tapi wudhu itu buat membersihkan hati. Wa mudawamatu ala toharati, maknanya adalah senantiasa itu terus menerus dalam keadaan berwudhu. Mau dagang, mau kerja, mau rapat, masuk seksi, mau apa aja lah. Pokoknya aktivitas yang kita lakukan itu kalau bisa itu dalam keadaan berwudhu. Sampai kita mau tidur pun itu disunahkan untuk berwudhu. Ternyata kalau kita dawam terus menerus dalam keadaan berwudhu, insya Allah jalibatul rizki, akan memperlancar rizki kita. Enggak bisa juga, boleh wa ada usunnatil fajri wal witri fil bait. Lakukanlah salat sunnah fajar sebelum subuh dan witir di rumah. Habis salat isya kita pulang, kemudian kita lakukan salat ba'diyah isya. Habis ba'diyah isya salat witir. Witir maknanya ganjil. Boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, bahkan boleh 5 rakaat. Ya kalau mungkin capek, malas, 3 rakaat atau 1 juga nggak apa-apa. Yang penting witir, dan dilakukannya fil bait, di rumah. Nabi atau sunnah Nabi itu, Nabi sering melakukan witirnya, salat witirnya di rumah. Ini kayaknya agak berat juga nih. Biasanya kita kalau udah pulang bang isya pengen buru-buru apa? Pengen buru pulang.
Kadang-kadang ntar mau sholat witir di rumah, kadang-kadang nggak bisa kita lagi di rumah, kadang-kadang lupa, banyak kesibukan di rumah. Nah, kemudian wa imaratu ma ba'da sholati subhi. Kalau nggak bisa juga, lakukanlah setelah sholat subuh nih, setelah sholat subuh ila tulu'il syamsi, sampai terbit matahari, wukufan, melakukan wukuf di musola. Habis sholat subuh jangan pulang sampai terbit matahari. Jam berapa tuh? Jam 6 ya kalau nggak salah, atau setengah 6 lah kurang. Udah aja zikir, baca Quran atau baca Yasin sampai keluar matahari tulu syamsi, itu kita wukuf di, atau kalau bahasanya namanya itikaf di masjid atau itikaf di musola. Itu bisa memperlancar rezeki. Susah juga kayak ini, habis sholat subuh pengen buru-buru pulang. Nah, wa qawlu, kalau nggak bisa juga dah baca ya kafi, ya mugni, ya fatah, ya rozak. Sambil olahraga tuh, jalan ke Bukit Cengkeh, jalan ke jalan raya, olahraga sambil zikir. Jangan buat tasbih, sok buat romana. Udah aja pakai tangan aja. Baca ya kafi, ya mugni, ya fatah, ya rozak. Ya kafi mananya ya zat yang maha mencukupi. Ya mugni, ya zat yang maha kaya. Ya fatah, wahai zat yang maha pembuka. Ya rozak, zat yang maha pemberi rezeki. Kita berulang-ulang tuh baca. Boleh sambil olahraga, sambil barangkali lagi rapi-rapiin rumah, mengepel. Jangan lupa kalau pagi itu baca zikir ya kafi, ya mugni, ya fatah, ya rozak. Itu bisa memperlancar rezeki. Kan kadang-kadang kita merasa rezeki kita seret, kurang banget tadi saya ini kurang, maunya segini, dapatnya segini. Itu boleh tuh trik dipakai. Nah, ini ada yang kedua. Ada pendapatnya Al-Imam As-Syafi'i, seorang guru dalam guru kita dalam mazhab Syafi'i. Disebutkan kata beliau, arba'atun tajlibu rizqa. Ada 4 sebab lancarnya rezeki. Kalau ini udah pengalaman pribadi nih, pengalaman pribadinya Al-Imam Syafi'i ternyata luar biasa. 4 ini menjadi ukuran dan banyak diikuti oleh orang-orang. Yang pertama agak berat nih, qiyamul lail. Apa itu? Salat malam, tahajud. Ya cukup 2 rakaat. Bangun malam, masa nonton bola bisa jam 2. Bangun malam enggak bisa. Niatin tuh jam 10 tidur. Nih yang udah sepuh-sepuh nih, yang udah 60 tahun, yang sudah ya kalau bisa tidur jangan malam-malam. Iya, ini kadang-kadang jam 12 masih begadang aja, masih main HP, udah kayak ABG. Udah tidur jam 10, jam 11, niatin bangun malam. Nah, bangun malam ini itu bisa jam 2, setengah 3, jam 3, setengah 4 masih bisa. Tuh, subuh sekarang jam 4, jam setengah 4 masih bisa bangun. Sempetin tuh, bangun subuh, menjelang subuh udah bangun. Nah, qiyamul lail 2 rakaat, enggak banyak-banyak, 2 rakaat. Jangan 8 rakaat, jangan 10, cukup 2 aja, 2 rakaat. Itu banyak yang merasakan keberkahan dan faedah salat malam. Di antaranya adalah tajlibu rizqa, akan memperlancar rezeki. Urusan kita beres, maqam mahmudah di tempat yang terpuji di hadapan Allah. Pokoknya itu banyak keberkahan.
Kalau sholat malam itu bagi Nabi wajib. Bagi Nabi hukumnya wajib. Kalau kita sunnah muakkadah, sunnah yang hampir mendekati wajib. Coba seandainya nih qiyamul lail, salat tahajud diwajibkan sama umat Islam. Kira-kira jam 2 azan. Ada datang enggak masalah? Jangankan yang sholat, yang azan juga enggak ada yang datang. Tuh. Bagusnya enggak wajib nih. Iya, pagi jam 2 malam baru tidurnya udah azan aja, belum subuh lah jam 4. Nah, tapi Nabi itu memang seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat malam. Karena memang itu faedahnya luar biasa. Kalau kita punya masalah nih, urusan rezeki, bangun jam malam. Kita deketin Allah. Kita minta kemudahan dari Allah. Itu yang udah-udah. Ini bisa mempermudah urusan-urusan kita, termasuk urusan rezeki. Itu yang pertama. Yang kedua, wa kasratul istighfar bil ashar. Nyambung nih sama yang mulai. Habis sholat malam 3:30, sholat subuh tuh kita sebelum subuh tuh kan bangun tuh 3:30 lah, ambil wudhu atau mandi dulu boleh, sholat 2 rakaat sholat tahajud. Wa kasratul istighfar. Lanjut sebelum masuk subuh nih 10 menit, 15 menit atau setengah jam banyak-banyak istighfar. Udah istighfar aja. Boleh istighfar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, baca sebanyak-banyaknya, atau rabbighfirli wa liudai warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau baca istighfar aja biasa, astagfirullahaladzim sampai datang waktu azan subuh. Nah, habis azan subuh, azan sholat 2 rakaat, namanya sholat fajar atau sholat qobliyah subuh. Ada yang menyebut sholat fajar itu sholat habis azan subuh. Nah, itu pahalanya bagaikan dunia dan seisi-isinya. Jadi kalau cari orang kaya di dunia ini, siapa sih orang kaya? Orang kaya itu yang paling kaya sekaya-kayanya adalah orang yang bisa sholat 2 rakaat menjelang subuh. Pahalanya adalah dunia dan seisi-isinya. Tuh, gelas masuk, mobil, motor, semua nih dunia nih seisinya nih, itu pahalanya segitu. Bukan kaya. Jadi kalau kita pengen jadi orang kaya di hadapan Allah ya, bukan di hadapan manusia, di hadapan Allah, sholat subuh dan sebelum subuh itu 2 rakaat sebelum subuh. Orang kaya itu pahala luar biasa. Makanya orang yang subuhnya nggak ketinggalan, termasuk sholat sunnah qobliyah subuh, dia pagi harinya jadi orang yang paling kaya. Urusan akhiratnya luar biasa. Termasuk dia mendapatkan keberkahan hidupnya hari itu. Nah, kalau kita pengen lancar rezeki kita sebelum subuh nih, kasratul istighfar, perbanyak istighfar. Ada yang nanya, habis sholat tahajud bagusnya bacaan apa ya? Apa sholawat, apa baca Quran, apa baca istighfar? Udah aja baca istighfar. Sebab banyak dalil yang menyebutkan di antara faedah membaca istighfar itu seperti dalam Al-Quran, wa yastaghfiruna bil ashar. Orang-orang yang suka istighfar di menjelang pagi itu, menjelang subuh itu, dia termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa nih, dipraktekin ya. Jadi sebelum subuh udah bangun 3:30. Jangan begini, sebagai tahajud malam. Ya udah, jangan bayangin yang namanya tahajud malam-malam, jangan. Pokoknya 3:30 tuh, pas bangun ambil wudhu langsung sholat tahajud. Boleh mandi dulu, boleh 2 rakaat doa istighfar 5 menit 10 menit sampai datang azan subuh.
Lanjutnya yang keempat, kata Imam Syafi'i, wa ta'ahudu shadaqah, membiasakan sedekah. Mau masuk masjid subuh tuh bawa duit 2.000 ke 5.000, masuk musola belum ada orang nih lagi aja, masukin ke kotak tuh tiap hari, jangan banyak-banyak, cukup 5 sampai 2.000 lah, 2.000 sampai 5.000. Kadang-kadang kita mikir-mikir sedekah 10.000 masih mikir-mikir ya, boro-boro 50.000 atau 100.000. Kadang-kadang kita sedekah 5.000 berat banget, jujur aja 5.000 berat, paling enteng 2.000 tapi tiap hari itu, tiap hari masukin. Jadi rangkaiannya 3:30 atau jam 3 boleh, jam 3:30, jam 3 mandi, bangun tidur tuh salat tahajud 2 rakaat, doa, kemudian istighfar, langsung ke musola, kantongin duit 2.000, masuk musola masukin, enggak ada yang tahu tuh orang, langsung sholat sunnah 2 rakaat, langsung sholat subuh. Itu hidupnya, rizkinya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah wa ta'awudu shadaqah, membiasakan sedekah. Kemudian wa jakaru awalan nahari wa akhirahu, berzikir di awal siang. Apa siang? Nah, habis subuh kita zikir. Boleh zikirnya lama, boleh sebentar juga nggak apa-apa. Yang penting awali siang ini itu dengan zikir wa ihrahu, dan akhir siang. Jadi pagi sama sore, habis subuh sama habis maghrib, biasain zikir. Walaupun zikirnya subhanallah, subhanallah boleh, subhanallah bihamdi boleh, atau ilahi rabbi anta maulana subhanallah, itu zikir tuh. Allahu akbar atau la ilaha illallah juga zikir. Pokoknya zikir apa aja awali di pagi hari dan akhiri dengan zikir juga, itu dapat memperlancar rezeki. Ini 4 nih. Ini sudah banyak dialami para ulama, para sholihin, termasuk Imam Syafi'i itu 4 ini memang luar biasa faedahnya. 1, qiyamul lail. Yang kedua, banyak istighfar menjelang subuh. Yang ketiga, biasain sedekah walaupun kecil. Yang keempat, zikir di awal pagi hari dan diakhiri dengan zikir juga di siang, di ujungnya atau di sore hari zikir. Itu 4 yang menyebabkan rezeki dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Syafi'i, wa arbatun tamta'u rizqa, ada 4 sebab orang itu seret rezekinya. Kan kadang-kadang kita nih itu suka merasa seret ya rezeki kita. Ini kayaknya begini amat, dompet kosong mulu. Nah, ada 4-nya nih penyebabnya. Ini nanti koreksi buat kita nih. Yang menjadi penyebab di tidak lancarnya rezeki ada 4. Yang pertama, naumu suhbati, tidur. Apa? Kalau kita tidur ini suhbah, pagi-pagi habis sembahyang subuh tidur, naumu suhbah, tidur tuh. Habis sembahyang subuh, orang-orang udah aktivitas, kita tidur. TV disetel, lihat berita, TV nyala, kita mah tidur. Jangan biasa itu. Habis ngopi, sambil ngopi nungguin kopinya, kan panas tuh. Sambil nungguin nungguin kopi adem, tidur. Ini banyak begini, naumus suhbah. Yang kedua, wakilatus sholat, sedikit sholatnya. Kadang-kadang kita sholat hanya 5 waktunya aja. Maghrib 3, nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyah. Zuhur juga sama 4 rakaat,
nggak ada ba'diyah, nggak ada qobliyah. Asar juga 4 rakaat, kita lakukan hanya asarnya 4 rakaat, nggak pakai qobliyah. Maghrib sama. Kalau bisa sholat itu apapun namanya, sholat duha, sholat tahajud, sholat istikharah, sholat apa aja lah, qobliyah ba'diyah, itu kalau kita lakukan bisa memperlancar rezeki. Tapi kalau hanya sedikit sholat, namanya wakilatus sholat, itu bisa memperseret rezeki kita. Yang ketiga, wal kasalu, males. Kalau ini mudah rasa umum. Kenapa rezekinya nggak lancar? Males, itu aja. Males. Wal hiyanah, dan suka hianat akan janji-janjinya. Ini penyebab rezeki tidak lancar. Wa mimma yamna'u rizqa aidon, ada juga penyebab orang itu diberikan rezeki enggak lancar. Yang pertama, ini enggak panjang nih penjelasannya. Kasratun naum, banyak tidur. Pagi tidur, siang tidur, sore tidur, maghrib tidur, ntar malam juga tidur. Kasratun naum, bagaimana mau kerjanya, bagaimana mau zikirnya, bagaimana mau istighfarnya, kebanyakan tidur. Kita ini dikasih waktu sama Allah 24 jam. 24 jam. Sekarang kalau kita tidur nih, taruhlah kita nih umur kita nih tidur kita ya paling 6 jam. Ya, 6 jam ya. Kalau 6 jam berarti kalau jam 4 udah bangun, berarti kita tidur jam 10 tidur. Jam 10 tidur. Kemudian kita bangun tuh malam hari boleh tahajud atau bangun jam 3, berarti kita tidur cuma 5 jam. 5 jam kita tidur. Paling banter, paling banyak 6 jam. 6 jam ini itu berarti 1 hari kita tidur 6 jam. Siangnya nggak dihitung tuh. Kadang-kadang kita siang juga tidur. Kayak saya ini kan tuh kadang-kadang itu habis johor tidur tuh, harus tidur setengah jam atau 1 jam, paling cepat setengah jam tidur. Sebab aktivitas itu malam agak panjang. Jadi kalau nggak tidur kadang-kadang agak pusing. Jadi habis johor jam 2 nunggu asar, tidur dari jam 2 sampai jam 3. Ada yang biasa kerja nggak tidur tuh, dari pagi sampai sore nggak tidur. Tapi udah malam hari jam 9, jam 10 udah tidur. Jadi diatur. Nah ternyata hidup kita lebih banyak tidurnya daripada meleknya. Kalau 1 hari 6 jam kali 1 minggu berapa? 6 kali 7 aja udah 54 jam kita tidur. Dikali sebulan, dikali setahun, berarti kita udah banyak tidurnya ketimbang meleknya. Nah, karena tidur ini memang itu manusiawi. Ada orang yang nggak bisa tidur. Itu ada orang Barat, orang Amerika. Kalau ngeliat orang Islam itu enak banget tidur. Akhirnya dia masuk Islam karena dia punya penyakit insomnia namanya. Tidak bisa tidur, urusan dunia, orang kaya. Dia ngeliat tuh di TV orang sembahyang Jumat lagi begini. Enak banget ya orang Islam, sampai ibadahnya bisa tidur, sampai sholat Jumat bisa tidur. Kalau dia tuh masuk ke gereja, wah itu kalau dia tidur jadi bahan bully, tertawa orang. Kalau di kita nih di masjid nih itu hampir 60% bahkan 70% khutbah dia begini tidur, rata-rata tidur. Akhirnya masuk Islam. Ditanya sama orang kiainya, kenapa masuk Islam? Saya pengen bisa tidur. Kenapa? Enak orang Islam mah di majelis taklim tidur, di sembahyang Jumat tidur, lagi dengerin ceramah tidur, lagi ngaji tidur. Banyak kan tidurnya. Dia masuk Islam itu bukan karena Islamnya, karena pengen tidur.
yang akhirat dia masuk Islam, tapi kemudian dia menyadari ternyata Islam itu mengajarkan yang baik-baik, termasuk tadi nih orang yang banyak tidur itu akan rezekinya seret, nggak lancar. Yang kedua nih rata-rata gua waktu kita masih muda nih, wal aklu wasurbu junuban, makan minum ketika kita lagi punya junub. Apa junub? Hadas besar. Ya kita nih agak terus terang aja agak terbuka nih. Misal kita punya besar, mungkin kita habis berhubungan dengan suami kita, istri kita tuh berhubungan intim dengan istri kita, kan kita haus minum, habis minum makan. Apalagi yang pengantin baru tuh, pengantin baru kadang-kadang belum mandi besar, udah makan, udah minum. Kadang-kadang siang juga dia masih punya besar, makan, minum. Itu bisa seret rezeki, tidak lancarnya rezeki karena suka makan dan minum dalam keadaan junub. Ada misalnya nih pagi hari, mungkin barangkali hari Minggu, dia berhubung intim dengan istrinya pagi-pagi tuh. Mandinya kapan? Johor. Mandinya johor, dia makan, dia minum, wah dia apa itu bisa memperseret rezeki. Jadi seharusnya habis berhubung intim atau punya hadas besar langsung mandi. Misalnya jam 2 malam mandi langsung aja. Kalau kita udah makan, udah minum, itu bisa memperseret rezeki. Itu aklu wasurbu junuban. Kemudian Kemudian yang ketiga, wa kansul bait bilail, nyapu malam hari. Nih ibu-ibu nih, kalau nyapu jangan malam-malam, jam 8 malam mau tidur nyapu aja, kadang-kadang ngepel. Itu bisa memperseret rezeki, nyapu malam hari. Kalau bisa sore itu udah bersih, sore sebelum maghrib itu kita nyapu, nanti malamnya tak usah nyapu lagi. Ini kadang malam-malam nyapu halaman pakai sapu lidi, gosrek. Kadang-kadang itu orang Jawa namanya pamali. Nyapu malam hari, jangan malam-malam katanya. Kenapa? Bisa rezekinya dikit. Nah, emang benar nih kata ulama, jangan nyapu malam-malam, itu bisa memperseret rezeki. Wa tarkul kumamah fil bait, jangan meninggalkan sampah dalam rumah. Kalau bisa ada sampah kecil pun banyak, apalagi itu buang, ditaruh di tempatnya di luar. Jangan sampai itu sampah ada di rumah kita. Kalau bisa ada sampah di dapur, di mana aja taruh, ada di luar. Itu al-kumamah fil bait. Kalau ada sampah di luar, itu bisa menghalang masuknya rezeki. Kemudian yang kelima, wal masu udamal masai namanya, ngelewati guru. Ini ada guru nih, ada kiai, ada habaib, menyelonong aja, nggak permisi, nggak apa, ada nggak tuh ya? Kadang-kadang kata dia lewat aja, nggak begini. Itu bisa rezeki kita jadi seret, walaupun ridho itu gurunya, tapi nggak boleh. Ada kiai, ada ustadz, ada habib di kita tuh, jangan jalan di depannya. Jangan jalan di depannya. Kemudian wa ghuslul yadaini bitoini. Kalau ini jarang nih, membasuh tangan itu dengan, ya pokoknya dengan ini nih, sini dengan tangan begini, tapi jarang. Kalau kita udah punya gayung sih ya, udah punya gayung, bahkan udah keran. Kemudian wal wudu bil mabroji, wudunya di WC, wudunya di WC. Makanya kalau masjid itu biasanya atau musola ada tempat wudu, ada WC. Di rumah nih yang bingung nih kadang-kadang, di WC
ada juga tempat wudu. Jadi dia wudunya di WC. Kalau bisa dibedain, ada tempat wudu, ada WC. Kadang-kadang kita punya rumah, mandi di situ, buang air di situ, wudu di situ. Kalau bisa di luar tuh, bikin tempat untuk berwudu. Lanjut wahia totus saubi al jasadi, jahit baju lagi dipakai. Kadang-kadang nih ada kancing nih, kita malas apa? Malas bukanya. Jadi jahitnya sambil dipakai, robek sambil jahit tapi dipakai. Itu nggak boleh. Ya kadang-kadang itu bisa memperceret rezeki kita. Kalau bisa dibuka bajunya baru dijahit. Kemudian wa tazbiqu wajhi bisawf, itu menutup wajah dengan baju, atau bahasanya itu mengeringin. Jadi ini ada baju nih, kita kadang-kadang ngelap gitu, ngelap keringet dengan baju, jadi wajah kita ini keringet. Itu kalau bisa pakai anduk. Rata-rata ini mama kadang-kadang lagi olahraga, ada dia pakai kaos, ngelapinya pakai baju. Wa tarku nazhi an kabut bil bait, membiarkan sarang laba-laba di rumah. Tuh di sini ada laba enggak? Itu bisa memperseret rezeki. Jadi kalau bisa, kalau ada sarang laba-laba itu besi itu bisa memperseret rezeki kita. Kemudian wa tarku doa lil abawaini. Nah, ini suka nih. Meninggalkan doa buat ibu bapak kita. Jadi kalau doa nih, doa apa aja, habis sholat kek, mau doa apa? Jangan lupa akhiri Robbi firli wali walidayya. Kalau saya jujur aja, saya ganti dengan Robbi parham walidina. Boleh Robbi firli wali walidayya. Karena kalau kita doain orang tua, itu hakikatnya mendoakan diri kita sendiri, dan itu berkah. Jadi kalau kita berdoa atau mendoakan orang tua kita, itu juga bisa memperlancar rezeki kita. Kullu jalika yurisul faqra. Semuanya yang tadi itu bisa mewariskan kefakiran. Jadi kalau bisa jangan pernah melakukan hal-hal yang tadi. Urifa jalikal bil asar, bahkan menjadi asar para ulama meninggalkan hal ini. Wajah jalika Nasruddin Atusi, ini ada keterangannya dalam kitab Adabil Muta'alimin, dalam kitab Adabul Muta'alimin, tentang bagaimana menghindari jangan sampai rezeki kita itu dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah materi kita yang menjadi penyebab lancarnya rezeki dan yang menjadi penyebab tidak lancarnya rezeki. Yang paling penting adalah diberikan oleh Allah rezeki yang lancar. Yang pertama, banyakin sholat malam. Yang kedua, banyak istighfar menjelang subuh. Kemudian biasain sedekah walaupun kecil. Dan yang keempat adalah zikir di awal hari atau pagi hari, dan di akhir hari atau di sore hari. Kalau kita amali, insya Allah rezeki kita diberikan keberkahan, lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, kita baca Fatihah, kita doakan. Barangkali banyak yang sakit di antara jamaah kita, keluarga kita, tetangga kita, sebutkan di dalam hati, ada yang sakit. Mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Juga bagi orang-orang yang sedang punya masalah, punya problem, punya urusan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam urusannya, Allah berikan kelancaran urusannya. Dan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, kita doakan mendapatkan nur hidayah dari Allah.